الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat isya berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan salat tarawih. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal ibadah yang kita lakukan diterima olehnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita hamba-hambanya masuk ke dalam surganya, di mana surganya adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang sempurna dan kekal abadi. Hidup di sana tidak kenal mati, senang di sana tidak pernah sedih, muda di sana tidak kenal tua, sehat di sana tidak pernah sakit, dan apa saja yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan berusaha. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa saja yang kalian inginkan dan apa saja yang kalian minta ada, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kehidupan dunia yang kita tempati ini, setelah kita menjalani hidup akan tibanya kita dijemput oleh kematian. Setelah kita atau ketika kita sedang senang-senangnya, tiba-tiba ada masanya kita bersedih. Ketika kita telah menjalani masa muda, akan tiba masa tua. Ketika kita sedang sehat-sehatnya, akan tiba masanya kita sakit. Dan apa saja yang kita inginkan, kita harus menjalankan sebabnya, berusaha memperolehnya, yang terkadang kita mendapatkannya dan terkadang tidak. Akan tetapi di antara kedua ini, antara surga dengan dunia, kebanyakan manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian wahai manusia lebih mengutamakan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karenanya mereka meninggalkan sebab yang memasukkan mereka ke dalam surga, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepadanya. Surga yang penuh dengan kenikmatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukkan untuk mereka yang bertakwa. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena Allah sudah menetapkan bahwa surga untuk orang-orang yang bertakwa, maka karena Allah ingin hamba-hambanya masuk ke dalam surga, Dia pun memerintahkan hamba-hambanya bertakwa dalam banyak ayat di kitabnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan seterusnya. Banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa karena Dia ingin mereka semua masuk ke dalam surganya. Bukan hanya memerintah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan keutamaan takwa agar kita terdorong termotivasi untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, kalau manusia mau bertakwa, kata Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Allah akan berikan kepadanya jalan keluar terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. Dalam kehidupan dunia Allah janjikan, yakni bagi mereka yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan, berikan balasan yang besar. Di antaranya ketika mereka menghadapi masalah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Di mana dalam hidup dunia ini penuh dengan masalah. Lepas dari masalah yang satu, ada lagi masalah berikutnya, dan kita tidak bisa lepas dari masalah, dan jalannya adalah kita hadapi, dan agar kita dapat menghadapinya dan diberikan solusi terhadapnya adalah dengan kita bertakwa. Kita lihat mana perintah Allah Subhanahu wa taala yang malah kita tinggalkan, kita kerjakan. Mana larangan Allah Subhanahu wa taala yang malah kita kerjakan, kita tinggalkan. Dengan begitu cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan keluar. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bahwa mereka yang bertakwa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di mana dalam kehidupan dunia ini kita butuh rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk memperoleh apa yang kita inginkan, kita tidak begitu saja mendapatkannya. Kita harus membelinya, harus ada timbal balik orang lain mau memberikan. Kalau kita mau memberikan kepadanya pemberian, uang misalnya, harta misalnya, maka agar kita memiliki harta yang dengan harta itu, dengan uang itu kita bisa memiliki apa yang kita inginkan, kita harus punya rezeki. Dan kalau seseorang ingin dilapangkan, dipermudah, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, jalannya juga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, mereka yang bertakwa pun Allah Subhanahu wa taala janjikan wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Ini di dunia. Sedangkan di akhirat mereka yang bertakwa akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang sempurna dan kekal abadi. Dan bukan sampai di sini, Allah Subhanahu wa taala juga syariatkan amalan yang dengan amalan itu mereka bisa bertakwa. Itulah puasa yang sekarang kita berada di bulannya, bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ibadah puasa, yang mana maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa kepada kita adalah agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, agar kita terbiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, agar kita terbiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita terbiasa menahan hawa nafsu, yang mana nafsu ini kata Allah, wa innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu biasa memerintahkan pemiliknya untuk berbuat maksiat. Maka dengan berpuasa kita mampu mengendalikan diri kita, sebagaimana kita mampu menahan diri kita dari makan, minum, dan syahwatnya. Maka dengan begitu kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah mungkin hikmah dan maksud dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita menjalankan ibadah puasa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia terus memberikan kita taufik agar dapat mengisi, memanfaatkan, memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga setelah selesai Ramadan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.